Pembahasan energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik berhubungan dengan massa benda dan kecepatan benda saat bergerak. Maka, secara sistematis dirumuskan dengan rumus EK sama dengan setengah dikali M dikali V pangkat 2. Energi kinetik diperoleh dari setengah dikali massa benda dikali V pangkat 2 dengan jika kita yang mencari yang masanya, maka rumus yang digunakannya adalah energi kinetik dibagi dengan setengah dikali V pangkat 2. Kecepatan bendanya harus dipangkatkan 2. Contoh soal. Sebuah benda memiliki massa sebesar 200 gram. Benda di sini kalau di soal bisa saja busur panah, mobil, atau benda yang lainnya. Sebuah benda memiliki massa sebesar 200 gram. Diketahui massa bendanya 200 gram. 200 gram atau disingkat G, bergerak dengan kecepatan V-nya sama dengan 15 meter per second. Maka besar energi kinetiknya, EK-nya. Ditanya, harus kita hitung atau kita cari adalah energi kinetiknya berapa joule. Nah, jawab karena di soal yang ditanyakan yang harus kita cari atau yang kita harus hitung adalah energi kinetik atau disingkat EK, maka rumus yang kita gunakan adalah EK sama dengan setengah 1/2 dikali massa M dikali V pangkat 2. Energi kinetik EK setengah dikali massanya. Di sini 200 gram. Satuannya harus semua dalam sistem internasional karena kecepatannya menggunakan sistem internasional, meter per second. Maka gramnya harus kita ubah ke sistem internasional SI. 200 gram kita ubah ke kilogram. Hasilnya adalah 200 gram sama dengan 0,2 kilogram. Ingat penjelasan sebelumnya, kenapa dari gram ke kilogram naik 3 tambah. Baru kita masukkan di sini masanya adalah yang sudah diubah 0,2 kilogram dikali dengan kecepatan benda tersebut 15 meter per second, tapi dipangkatkan 2, kecepatannya dipangkatkan 2. Energi kinetiknya setengah dikali 0,2, hasilnya adalah 0,1 kilogram dikali 15 dipangkatkan 2. 15 dipangkatkan 2 hasilnya 225 meter per second pangkat 2 meter kuadrat per second kuadrat. Energi kinetik yang dihasilkan adalah 0,1 kilogram dikali 225. Hasilnya adalah 22,5. Satuannya karena yang meneliti tentang energi adalah joule, satuannya jadi joule. Sistem internasional untuk energi adalah joule atau disingkat J. Nah, pembahasan selanjutnya poin B mengenai energi potensial. Energi potensial benda. Energi potensial benda berhubungan dengan massa benda M, percepatan gravitasi, dan ketinggian atau kedudukan benda. Secara sistematis dirumuskan dengan energi potensial sama dengan massa dikali percepatan gravitasi bumi dikali dengan H, ketinggian benda. Atau disimbolkan dengan EP sama dengan M dikali G dikali H. Nah, dengan konsep segitiga, jika kita mencari rumus yang lain, maka jika yang dicari adalah massa, sedangkan yang diketahuinya adalah besar energi potensial, besarnya percepatan gravitasi bumi, dan ketinggian benda, untuk mencari massa benda bisa kita gunakan rumus yang ini. Massa sama dengan energi potensial dibagi dengan percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian benda. Contoh soal pada pertemuan hari ini kita membahas tentang energi potensial yang dicarinya adalah besarnya energi potensial benda. Perhatikan gambar berikut ini.
Di sini ada sebuah benda berada pada ketinggian tertentu. Untuk ketinggian benda atau kedudukan benda yang digunakan adalah ketinggian benda yang jaraknya itu dari permukaan dasar tanah. Ini dianggap saja sebuah gedung dengan tingginya 4 meter. Sedangkan bendanya terletak di sini. Jarak antara tinggi gedung dengan benda itu adalah 1 meter. Maka ketinggian benda dari sampai ke permukaan tanah adalah 4 meter dikurang 1 meter. Maka jarak atau ketinggian benda terhadap tanah, kedudukan benda terhadap tanah adalah 3 meter. Ya, di sini bendanya diketahui masanya sebesar 0,5 kg. Kita tulis terlebih dahulu. Diketahui besar massa benda A sama dengan 0,5 kg. Satuannya sudah menggunakan satuan sistem internasional ya. Sedangkan tadi ketinggian benda terhadap permukaan tanah adalah 3 meter. Percepatan gravitasi bumi pembulatannya 10 meter per second pangkat 2. Yang ditanya adalah besarnya energi potensial. Berarti EP-nya yang ditanya berapa Joule? Jawab, besarnya energi potensial sama dengan massa dikali percepatan gravitasi bumi dikali dengan ketinggian benda atau kedudukan benda terhadap permukaan tanah. Energi potensial sama dengan massa bendanya 0,5 kg dikali dengan 3 meter dikali dengan 10 meter per second pangkat 2. Energi potensial benda 0,5 kg kita hitung bertahap. 3 meter dikali dengan 10 meter per second pangkat 2. Ini kita kalikan. Berarti 30 meter kuadrat per second kuadrat. Energi potensial sama dengan 0,5 dikalikan 30. Berarti hasilnya 15 Joule. Atau bisa kita tulis 15 kg meter kuadrat per second kuadrat. Diingat hubungan antara besaran energi kinetik dengan energi potensial benda. Untuk energi kinetik, jika jarak antara benda dengan permukaan tanah tinggi jauh, maka besar energi kinetiknya semakin tinggi. Semakin tinggi benda terhadap permukaan tanah, besar energi kinetiknya kecil. Sedangkan kalau jarak antara benda dengan permukaan tanah jaraknya sangat dekat, maka besar energi kinetiknya besar. Berbeda dengan besarnya energi potensial. Semakin tinggi jarak benda terhadap permukaan tanah, energi potensial yang dihasilkan semakin besar. Sedangkan jika semakin rendah jarak permukaan tanah dengan benda, maka energi potensialnya akan semakin kecil. Sekian untuk pembahasan energi kinetik dan energi potensial. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.